Halo Halo semuanya, semuanya, kembali lagi di Programmer tersesat bersama saya Nando Sandan. Januari. Kali ini kita akan membahas Menteri Kominfo yang baru dan Wakil Menteri Kominfo yang baru. Tapi Wah, kalian gila. bingung kan siapa? Sesuai dengan thumbnail kita, ini dia. Nah guys, ini kita kan baru kedatangan tamu baru nih di pemerintah yang tidak baru-baru banget. Orang Jadi lama, orang orang lama. lama sebenarnya. Jadi kan karena kasus Pak Johnny G Plate yang ketangkap itu, jadi kan ada kekosongan kan di Yo, posisi Menkominfo-nya gitu. Nah akhirnya dilantiklah kemarin ya Jan ya, kalau nggak salah ya Jan ya, untuk ya, Menkominfo yang barunya yaitu Pak Budi Aristiadi beserta wakil wakil Menkominfo-nya yaitu Nezar Patria. Nah, bisa dilihat nih untuk secara pendidikan kalau Pak Budi ini lebih ke si apa? Sospol ya Jan ya. Halo? yep. Halo, halo. Bentar-bentar Pak. Wah, Di saya Bapak oh enggak. Maaf Pak, tadi enggak, muka Pak. Bapak hijau semua. Wah, gimana nih? Waduh, gimana nih Jan? Nggak boleh nih kita ngomong. Nggak bercanda ya. Iya nih, udah disadap nih. Udah nih. Waduh, kerja Udah sama mau Google. jelek-jelekin soalnya. Enggak. Kita kan cuma Oh, memperkenalkan, siapa tahu masyarakat luas belum kenal-kenal banget. Dan semoga anak IT juga tahu nih ketua geng kita di Indonesia ini siapa gitu loh waduh. maksud gua. Wah, geng. Tua. Nah kan kita lihat ya pendidikannya kan lebih ke sospol gitu kan, manajemen Yo, bangun sosial, UI, dan ilmu komunikasi gitu. Oh, komunikasi lebih. Ini Iluni UI Jan, sempat ketua Iluni UI si Pak Budi Ari ini gitu. Untuk yang bagian kalau nggak salah ya sosial politik gitu mhm. ya atau komunikasi. Nah, sementara Pak Neza Patria ini lebih ke macam-macam Bisnis. ya. Ada filsafat Terakhir sih S1-nya, bisnis ya. eh, S2-nya banyak Jan. Wah, Public duitnya banyak kan. International. Oh, History of International Relation of London, Ya, OLSPR. filsafat bisa kemana-mana lah. Iya benar. Setuju. Dan terakhir ya S2-nya. Gile. Keren juga nih orang. Kayak Pak Iwan. Dosen kita, ada gitu dosen kita. S2-nya dua. Apa sih kalau dosen kita si Pak Iwan? Dia kan Tahu multimedia kan? lupa. Iya, dosen multimedia nggak tahu deh. Kampus Ah, siapa dulu ya? Terakhir ITB dia. oh terakhir ITB, tiba-tiba Ah, multimedia. Bisa mm-mm. jadi, bisa aja emang tuh dosen. Nah, itu kan dari profil secara pendidikannya nih Jan. Terus kita coba ke rekam jejak. Nah, pengalaman pengalaman masing-masing nih ya. Baik Menkominfo dan Menkominfonya gitu. Nah, lebih jejak terakhir si Pak Budi ini adalah Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah gitu. Sisanya sih lebih ke eh, ada Ketum Projo. Ketum Projo. Projo ini apa Jan? Pro Jokowi. Ah, gila, Mantap. Aku gila, cinta gila. Jokowi. Wow. Eh, Terus Ketua Badan Penelitian Pengembangan DPD PDIP. Oh, oh, oke. oh. Oke. Ya, ya nggak Sem- jauh-jauh, nggak Sempet, jauh-jauh. iya nggak jauh-jauh ya. Nah, Sempet juga Direktur Mandiri, Jan. wah, maksudnya direktur dia kerja sendiri. Bukan, Oh, Mandiri Telekomunikasi Utama, PT Mandiri oh, Telekomunikasi Utama gitu. tuh presidium Ini senat nih, iya mahasiswa yang gue UI, bilang nih. Yang tadi Presidium Senat Mahasiswa UI yang gue bilang. presiden senat. Gila, canggih nih. Bapak ini nih. Nah, seperti itu jejak sih pengalaman Pak Budi Ari. Sementara Pak Neda Patria nih Jan, banyak nih Jan. Aktivis Oh, 98 ternyata dia tuh kalau gue ini correct me if I'm wrong ya, yang pernah hmm. ketangkap juga Jan salah satunya pas 98 gitu. Kemudian nah, lihat yang ini Jan, ada jejak jurnalistiknya dia. Oh, media semua ya. Media, media pendiri FIFA. Majalah, Oh, dia pendiri FIFA Jan. FIFA.id. FIFA itu punyanya Oh. Bakri sekarang. Oh, tapi Terus, dia yang diriin ya. Dibeli ya iya, berarti ya jatuhnya ya. ya antara merger atau dibeli, nggak tahu lah. Oke. Itu mereka yang Kemudian tahu. iya. Terus CNN, Nih, Pemret, iya Pemret, Nih, Wapemret, wakil Pemret. Wakil pemimpin. Gila, Wah, prestisius tuh.
Iya. Wapemret, anggota Dewan Pers. Dewan Pers. Gila. Gila, gila. Nah, direktur PT Pos Jan awalnya. Nah, ini baru nih masuk pemerintahan semua nih, Oh jabatan ya, politik. politik nih baru nih ya kan, Oh, gitu. Nah, ya teman-teman udah tahu lah untuk pengalaman jejak Pak Budiari dan Pak Neza Patria gitu. Nah, sekarang abis ini kita mau sebutin nih 10 10 janji. PR. Kenapa Oh, janji? 10 PR untuk Menkominfo yang baru gitu, Jan. apa tuh ya? Apa tuh? Kita lihat. Kita lihat ya. Nah, ini 10 janji yang dikutip dari teknologi.id website ya. Coba nih Januari dulu nih yang baca ini. Ya, ini janji-janjinya janji bukan janji. PR Bapak. PR janji Bapak ini janji. Janji presiden. Lanjut. Ini PR-nya dulu nih apa aja nih? Ya, PR yang pertama itu pembangunan BTS 4G di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal. Salah satu tugas utama Menteri Kominfo Budi Ari adalah menyelesaikan pembangunan BTS 4G di wilayah 3T tersebut. Proyek ini telah dimulai sejak tahun 2021. Pak Jokowi menekankan bahwa pembangunan BTS 4G ini menjadi prioritas yang harus diselesaikan oleh Budi Ari selama masa jabatannya. Terus yang kedua adalah kedaulatan data dan ekosistem digital. Kemudian penjelasannya adalah membangun dan mengembangkan ekosistem digital merupakan tugas selanjutnya bagi Menkominfo. Presiden Jokowi juga mendorong Budi Ari untuk memastikan regulasi ekosistem digital di Indonesia berjalan dengan baik. Selain itu, perlindungan terhadap kedaulatan data ini harus dibuletin nih, harus di bold nih. Kedaulatan data dan data-data pribadi juga menjadi fokus penting dalam pengembangan ekosistem digital ini. Yang ketiga adalah kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, yaitu penerapan kecerdasan buatan menjadi tren dan perhatian banyak perusahaan saat ini. Presiden Jokowi berharap Menkominfo Budi Ari dapat memaksimalkan mengembangkan teknologi ini serta teknologi lain yang mendukung kedaulatan negara. Untuk mendukung tugas tersebut, Menkominfo didampingi oleh Menkominfo Neza Patria. Yang keempat adalah pengembangan e-commerce dan ekonomi digital. Presiden Jokowi memberi mandat kepada Menkominfo Budi Ari untuk mempercepat dan menyelesaikan proyek-proyek terkait e-commerce dan ekonomi digital. Salah satu target yang ditetapkan oleh Kominfo adalah meningkatkan jumlah usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM yang naik level menjadi usaha menengah. Kominfo juga berencana untuk mendorong perkembangan startup digital di Indonesia. Yang kelima adalah frekuensi dan satelit. Frekuensi dan satelit juga menjadi tugas penting bagi Menkominfo Budi Ari. Kominfo memiliki rencana untuk meluncurkan satelit Satria 2 pada tahun 2024 dengan kapasitas 300 GB per second. Selain itu, Kominfo juga berencana melakukan penataan frekuensi spektrum pada tahun 2024. Lanjut sama Bang Ando. Oke. Poin 6 sampai 10. Oke. Nah, yang keenam Project S TikTok. Presiden Jokowi menugaskan Menteri Kominfo Budi Ari untuk mempelajari lebih lanjut tentang Project S, fitur di media sosial TikTok yang berfokus pada penjualan produk buatan sendiri di platform tersebut. Dalam pemerintahannya, Budi Ari diharapkan dapat mengatasi dampak fenomena ini terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. Yang ketujuh, regulasi publisher right. Budi Ari juga memiliki tanggung jawab dalam mengatur regulasi publisher right yang bertujuan untuk menjalin kerjasama antara platform digital asing dengan perusahaan media di Indonesia. Budi Ari berkomitmen untuk melaksanakan perintah Presiden dengan cepat. Nomor 8, pemanfaatan palaparing. Kominfo memiliki target untuk meningkatkan pemanfaatan sistem komunikasi kabel bawah laut palaparing hingga 50% pada tahun 2023. Pada tahun 2024, Kominfo berencana meningkatkan pemanfaatan palaparing di wilayah barat menjadi 60%. Peningkatan ini dilakukan dengan menjaga tingkat kesepakatan yang tinggi atau disebut SLA sebesar 95%. Nomor 9, peningkatan literasi digital. Kominfo menargetkan adanya peningkatan literasi digital bagi 50 juta masyarakat Indonesia. Untuk mencapai target ini, Kominfo akan
memberikan pelatihan literasi digital kepada sekitar 12,4 juta orang pada tahun 2023 dan 2024. Selain itu, Kominfo juga berencana meningkatkan jumlah sumber daya manusia talenta digital di tahun 2024. Dan yang terakhir, pembangunan 2 data center nasional. Kominfo berencana untuk mengoperasikan 2 pusat data nasional atau bisa disebut PDN di Cikarang, Bekasi, dan di Batam, Kepulauan Riau untuk efisiensi pengelolaan data. Kominfo berharap PDN di Cikarang dapat selesai sebelum Oktober 2024 dan pada tahun 2024 kedua pusat data ini diharapkan dapat melayani 75% instansi di Indonesia. Itu 10 PR baru yang bukan janji untuk Menteri baru Menkominfo dan Wamenkominfo. Oke, gitu Jan. Wow, Berat sangat berat. banget. Berat banget. Ini gimana ya Jan ya? Maksud gua yang nomor 1 aja udah berat loh. Ya, BTS-nya aja, mohon maaf ya Pak, BTS-nya aja dikorupsi sama menteri yang lama gitu, maksud saya Pak. Ini opini saya aja. Bapak berat banget Pak. 1 aja itu udah berat Pak. Itu ampun Pak. Semangat ya Pak Budiari dan Pak Nezar Patria. iya pertama itu. Kedua nih kedaulatan data nih. Kedaulatan data. Baru banget kemarin Kenapa nih, itu Jan? Kenapa? data data Dukcapil bocor lagi 300 Bjorka. orang yang hidup sampai orang yang mati datanya bocor. Wow. Kasian sudah mati datanya masih bocor. Wow. Ini penting banget kedaulatan data. Penasaran dong orang matinya. Penduduk kita 260 juta, data yang bocor 337 juta. Aneh kan? Berarti yang mati kecatat. Pusing. Wah berat sih Pak. Berat sih Pak. AI ini bisa lah penelitian ya, bukan implementasi secara secara publik ya. Itu kayaknya agak lama. Masih lama sih. Pengembangan e-commerce dan ekonomi digital udah lumayan lah ini John. Ini sih sebenarnya tinggal tinggal poles saya dikit lah. Iya. Itu kris nggak usah dinaikin harga. Nggak usah Pak, itu Pak. Tolong Pak nih kalau kris tolong Pak. Masa dinaikin. Gitu iya kan. Pak, kasihan Pak pelaku UMKM Pak, banyak yang gunain ini juga, atau dibuat kategori persyaratan lah kalau UMKM, gratisin aja dulu Pak. Jangan Pak, ya opini aja. Karena kita juga UMKM ada nih Pak usaha kita Pak. Berat loh Pak, ya gitulah Jan ya. Kita melas dulu aja, siapa tahu didengar ya. Jilat deh. Enggak, memohon aja gitu. Lanjut nih, frekuensi dan satelit juga oke lah. Kedaulatan internet ya, kedaulatan bangsa juga. Okay. Nah ini yang jadi sorotan ini sebenarnya Project S TikTok. Ini apa sih Jan? Gue masih belum ngerti Jan. Kemarin itu siapa ya? Menteri Perindustrian. Sandiaga. Bukan Sandiaga apa urusan? Dia mah lagi sibuk cari partai. Enggak Pak, bercanda Pak. Emang Januari lagi sakit radang tenggorokan. Lanjut Jan, gimana maksudnya Menteri Perindustrian gimana? Iya, Project S ini tuh sebenarnya kan singkatnya ya. Kemenkop si siapa? Teten Mas Duki ya. Kemenkop, Kementerian Koperasi itu udah ngebuka obrolan lah terkait si Project S ini. Jadi Project S itu begini, kalau kita buka TikTok itu TikTok Shop, ada TikTok Shop yang betul. TikTok. Itu mungkin gue nggak bisa sebut angkanya berapa persennya ya. Cuma semua barangnya itu barang-barang itu barang impor dari China. Itu karena itu Project S ini. Karena TikTok ini kan lagi naik ya, dan sekarang kalau e-commerce favorit itu TikTok sekarang udah mulai masuk ke urutan 5 di bawah Tokopedia, Shopee, terus Lazada, terus satu lagi apa ya? Lazada, apa lagi satu? Terakhir itu yang kelima itu TikTok Shop.
Oke. Makanya ini mengancam UMKM di Indonesia sebenarnya. Oh, nah maunya itu integrasi ke UMKM ya? Maunya adalah membatasi impor karena memang jauh banget Oh, harganya, oh barang-barang di gitu. TikTok Shop ini murah banget gitu kan. Karena memang Banget sih. China ini kan memang kalau produksi barang tuh banyak gitu, jadi harga harga jualnya pun murah. Betul, betul. Makanya ini mau dibatasi atau entah gimana caranya. Cuma Project S ini memang untuk mengurangi ancaman terhadap UMKM gitu. Karena Ah, memang kalau kita lihat kan memang bisa murah-murah banget ya gitu banget kan. Pak. Ya Allah Pak, saya TikTok ini jairi. Tokopedia sama Shopee kalau nggak ada apa namanya, nggak ada promo-promo mungkin kalah telak gitu loh. Ini TikTok tanpa Oh, promo aja udah murah. oh gitu Gimana Jan. Kenapa akhirnya gitu. dipromo terus ya? Karena si Iya, si ini ya. kayak Oke, gitu. oke. Nah, Project S ini arahnya itu untuk melindungi UMKM gitu. Cuma ya di sini ada plus minus gitu kan. Plus minusnya adalah apakah TikTok akan ditinggalkan juga kan atau gimana kalau dibatasi gitu. Gitu sih. Karena memang TikTok itu banyak banget barang murahnya sih sekarang. Banyak Jan. Orang tiap hari gue scroll jualan terus. Gue bingung siapa yang mau beli. Tapi Iya, tapi laku terus Jan. laku lah, apa murah Pak. Iya Pak. Oke. Gitu. Ya, ya, Ya ya. lanjut ke Publisher. publish. Regulasi publisher right. Ini apa nih Jan? Wah ini saya juga kurang paham nih sebenarnya. Oh, Publisher like kerja itu sama apa? ya, digital dan asing dan perusahaan media. Oh, oke lah ya. Kita skip dulu lah ya. Palaparing ini Palaparing apa ini. ya? Ini kayaknya Untuk udah nggak ini maksud gua nggak asing juga kan? ya ini udah berjalan, Udah cuma berjalan mau sebenarnya kan. pengembangan aja sih Lebih biar ekspansi ya. pemerataan, pemerataan. Oke. Terus Literasi peningkatan digital literasi nih. digital. Sebenarnya Udah Kominfo kan itu ya? mungkin targetnya aja sih, dia tinggal datanya itu dari mana. Hmm? Harusnya sih COVID kemarin itu 3 tahun 2020, 2021, 2022 itu menjadi momentum uh, apa namanya peningkatan literasi digital gitu loh. Bekerja sama dengan Hmm. Kemendikbud gitu kan. Hmm. Cuma nggak tahu kita kan ngelihatnya ini yang di depan itu kayak berjalan masing-masing ya, Kemendikbud berjalan sendiri, Kominfo berjalan Iya sendiri. lagi. Makanya mungkin di sini mau diintegrasikan sampai di mana. Cuma ini udah berjalan sih, tinggal ditingkatkan aja. Nah, Terakhir ini Jan, sebelum Dacen. sebelum ke sana Jan yang Dacen nih. Hmm, Om gue tuh pernah Jan nyoba kan Kominfo kan sering buka ini nih pelatihan-pelatihan hmm, baik apapun kan, baik yang ya, animasi, website, Android ya. gitu. Nah, ini pendapat opini om gue aja. Waktu itu kan nyoba Android ya. Hmm, Secara modul udah oke Jan, tapi pembahasan secara misalnya nih ya codingnya itu ya as a kopas aja, tapi tanpa dijabarin dulu ini apanya oh, gitu loh Jan gitu. ya, ya. Ini mungkin Emang masukan aja bukannya, ya kalau misalnya masih seperti itu, tapi kalau udah berubah oke sih. emang bukannya budaya kita seperti itu. Maksud gua kan bisa lah. Apa mungkin mungkin ya Jan karena target waktunya yang lumayan mepet juga dan harus ngulik lagi. Ya kayak bootcamp aja Jan. Jatuhnya kan ya. Hmm, Gitu. Tapi kan ini dari pemerintah. Ya gitu sih Jan. Gambarannya seperti itu. Tapi oke lah untuk literasi digital udah lumayan lah Kominfo. lumayan. Tinggal dimeratakan aja sama dipercepat aja. Betul dan ada Target, koordinasi sama Kemendikbudnya gitu. goalsnya tuh apa gitu kan. Mm-mm. Itu aja. Terakhir nih Dacen nih. Data center. Kayaknya nih sekarang dari kapan dia udah tahu, udah lama kayaknya Udah deh lama ya. pembahasannya. Cuma nggak tahu deh sampai di mana. Gue baru tahu Jan pas di PR ini Jan. Lah Udah Cikarang pernah nggak ada baca, Dacen. hah? Di Cikarang nggak ada Dacen kaget gue. Oh, ya ya Iya ya ya makanya ya kayak ya. Ya. pembahasannya udah lama, cuma nggak tahu penerapannya sampai di mana. Nah iya progresnya ini kan. Makanya kalau menurut gue, wah gila ini harus bikin 10 divisi kali ya. Diketuai masing-masing yang ngerti ya. Dan Iyalah PR harus dong. terberatnya sih ini my humble opinion ya, si BTS itu Jan. Sebenarnya kalau BTS itu kalau kemarin ya, Itu BTS kan itu udah kecolongan jadi banget sih. Jan. Oh Uh, apaan? Banyak yang mangkrak cuy.
Iya banyak yang mangkrak, cuma maksudnya environment itu udah siap gitu loh. Environment itu dalam artian tanahnya itu udah siap gitu loh. Oke. Mungkin tinggal dipasang aja tuh apa tiang-tiang pemancangnya itu, tiang-tiang Eh, BTS-nya gitu. Yang bikin oke. mangkrak itu kan permainan dia sama vendor sebenarnya tuh Hmm. belum mau dapat berapa, gue dapat berapa Iya, iya, oh, gitu iya. aja. Sebenarnya kalau BTS itu menurut gue bisa tuh cepat dikejar, cuma memang dia harus tahu titik-titik mana aja yang mangkrak, Iya, iya, iya. titik-titik titik mana aja yang memang belum Yang dibebaskan bermainnya lahannya. ya. Ya harus Iya, petain dulu yang bermainnya itu tuh. cepet lah itu, apalagi kalau anggarannya besar bisa cepet lah. Masalahnya Jan, ini emang harus kejar cepat karena kan bentar lagi kan 5G nih. Iya, Iya kan. itu Berat mungkin berat lagi kalau ini maksudnya gue takutnya ya. Ini baru setengah jalan nih 4G. Tiba-tiba pasar ini udah ayo dong 5G di sana kan udah ini gitu. Ya, gagal lagi dong nanti takutnya menurut opini saya gitu ya. Ya, ya emang sih strateginya emang harus bikin ini sih Jan. Tiap divisi nih kayaknya. Kalau kayak begini berat. harus ada mereka ya itu internal kementerian lah. Asal jangan ini kan kalau kita lihat ini eh, dua-duanya ini orang-orang dekat sama yang satu dekat sama media, yang satu dekat sama Nah, Jokowi ini kan, menarik nih. ya kan. Ini Gimana nih? 10 PR ini harusnya diselesaikan gitu kan. Harusnya. Cuma ini karena ini dekat dengan media kan kita jadi agak curiga gitu kan. Ini menurut pendapat pendapat lu aja ya Jan ya, sama pendapat gua ya. Mulai dari pendapat gua dulu ya. Ini kan bentar lagi menurut gua semoga jangan disalahartikan. Karena kan Jokowi kan tinggal 1 tahun lagi 2024 ya. Berarti ya Iya, selesai ya. Oktober ya, Oktober. Oktober gitu. Dengan amunisi baru ini nih Pak Budi Ari dan Pak Neza Patria yang dimana Pak Nezarnya juga ada coba Jan share yang tadi Jan jejak ininya Cek digital. jejak Wah, di nah pengalamannya ya kan jurnalistik mungkin untuk menghandle pas nanti pemilu takut ada chaos menurut gua gitu iya, bisa jadi. bisa jadi Atau kalau atau menurut gue ada ketakutan gitu untuk ketakutan mengontrol media gitu malah gitu. Jadi hmm, kan kita tahu ya mungkin mungkin kalau gue apa namanya gue salah bisa dikoreksi. ya korek Kan ya indeks koreksi lah demokrasi kita kan juga agak menurun nih di zaman Pak Jokowi nih. Gitu. ya Takutnya karena Februari tahun depan kita masuk pemilu itu kan pemilihan mm-mm, presiden mm-mm. ya uh, takutnya malah penunjukannya ini arahnya ke sana gitu ke arah politis Iya ya itu coba yang kita lihat lah kita lihat aja karena mereka juga di sini bekerjanya profesional ya mudah-mudahan juga sebagai menteri dan wakil menteri juga harusnya profesional amin ya ya selesaikan aja PR-nya gitu iya kan. Pak Pun kalau kalian selesai PR-nya nggak usah kalian mengontrol media nggak usah kalian mengontrol pers pasti kalian dipilih lagi gitu kan atau iya golongan kalian dipilih lagi gitu ya, kan. menurut gua iya kalau perform kalian bagus juga repeat order kan maksud gua Yo, iya itu kan aja, iya prestasi aja gitu. ya kayak karyawan iya mau Kok pakai kontrak, Pak? karyawan kontrak bagus bagus jadi karyawan tetap gitu Ya, betul betul. beda Tapi beda kalau sih Anda salah jadi analogi punya ya karyawan tetap nanti jadinya diktator ya. oh iya, ya gitu sih Pak ya gua harap sih ya legacy Pak Joni J Plate yang BTS itu diperbaiki itu aja dulu Pak kita butuh Iya. banget Pak 4G ini Pak Kalau oh itu selesai, ini kan masalahnya di BTS ya. Maksudnya yang terlihat banget itu BTS gitu kan. uh, Kalau ini selesai, wah, Anda dapat applause yang sangat meriah plus gitu. iya Pak Selesai itu dalam artian kita kemana aja 4G ya. legasinya ada gitu membekas loh Iya. dan akan jadi ini maksud gua Jan walaupun basicnya bukan IT tapi akan jadi sorotan tersendiri loh dia bukan IT tapi bisa tuh iniin untuk kominfonya maksimal Ya, gitu kan iya. Nah, iya nggak usah harus orang terkait kayak Menkes kita aja sih, Pak. Siapa namanya? Siapa sih Menkes kita? gue lupa Jan lagi
banyak kontroversi di sama ID kan juga. Iya. Ya ampun, kasihan banget Jan itu Jan. Semangat ya Pak Menkes ya. Siapa sih Jan? Gue lupa Jan. Bener. Sambil nyari ya, saya lupa, maaf nih ya. Maaf nih ya, maaf nih ya. Namanya kalau dadakan gini langsung Iya, maaf nih Pak ya. Budi Pak Gunawan. Budi Gunawan. Banyak yang namanya Budi. Ya. Ini Budi lagi nih kan. Ya, mau gimana udah namanya begitu, masa kita marah? Ada Budi Waseso, ada Waduh, Budi waduh, waduh. Gunawan, Iya, ada Budi Ari. Budi Ari. Banyak nih. Pak Ya kayak Pak Budi aja gitu kan, kelihatan kan di Kemenkes itu banyak apa namanya perbaikan sejak COVID. Ya orang kan jadi ngeliat, oh iya bagus kok Pak Menkes. Saya mungkin juga banyak kurang-kurangnya, cuma dari sisi lain kan banyak bagusnya. Iya, Kayak iya. vaksinasi dipercepat, Betul. penanganan COVID juga dipercepat. Iya. Lumayan banget lah. Yang ikut pembangunan nasional juga sama pemulihan nasional juga jadi cepat. Gitu kan. Jadi ya nggak harus di bidangnya lah gitu kan. Iya. Pak Budi kan juga dari ekonomi ya. Iya sih. Lah ini Pak Budi Ari Wamendes. Wamendes bukan, itu ketua DPD PDIP. Ya enggak dong, karir yang ininya ditarik untuk Kominfo. Kan bingung juga mau itu apa ya. Mungkin ini dulu paling amunisi yang ada kan gitu kan. Ya, iyalah, apalagi udah punya pengalaman jadi Wamendes. Ya cepat cepet lah. Bisa lah. Ya, asal jangan ikut-ikutan nama kayak menteri kemarin Pak. Tolong jangan ya Pak. Waduh. Jangan ada deal-dealan yang merugikan gitu Pak. Ya Pak, pokoknya pakai aja kekuasaan buat itu menyelesaikan pekerjaan dan untuk masyarakat. Itu Pak. Pasti masyarakat nggak usah kalian tadi kekhawatiran kita nggak usah kalian buka media, nggak usah kalian arahkan pers. Orang udah pasti percaya kalau kalian kalau maksimal. Iya. 6 aja Pak PR-nya dibenerin Pak yang tadi. Kagak usah 6, 3 aja tuh. Oh 3 aja dulu ya. Kedaulatan data, terus Project S, berat sih. sama apa nama BTS, udah itu tuh. Dulu deh Pak. Itu selesai 100% atau misalkan 90%. Orang tuh pasti spending applause. Tepuk tangan Pak saya Pak, bener deh. Ya, teman-teman saya nanti tepuk tangan Pak, yang di kampus juga. Ya gitulah Jan ya. Paling inputan kita semoga bermanfaat lah buat teman-teman. Semangat, pokoknya kita mau kasih semangat buat Menkominfo yang baru, Menkominfo yang baru, Pak Budi Ari dan Pak Neza Patria. Jangan ini Pak, jangan capek-capek Pak. Kalau misalnya ada cukong-cukong, hajar aja Pak. Iyalah, kita kan punya kekuasaan, kalian kan ada rakyat yang akan membela. Betul. Pokoknya gunakan aja jabatan itu sebaik-baiknya. Setuju Pak. Tuh Pak, dengerin Januari Pak. Next presiden. Saya mau ngalahin Kaisang dulu di Depok. Waduh, waduh. Kita udahi dulu ya paling podcast ini ya. Thank you ya teman-teman ya, udah mau dengar podcast ini. Jangan lupa share kalau menurut kalian ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe biar kita bisa cepat monetize. Kalau mau dukung kita lewat donasi bisa lewat Saweria QR code-nya. Gitu aja teman-teman ya. Oke. Ada yang mau sampai lagi Jan? Udah ya. Udah malam banget nih. Iya nih. Ya udahlah. Sampai ketemu di konten selanjutnya ya. Bye. Bye.